are you today? I am fine, thank you. And you? I am fine too, thank you very much. Baik, anak-anak, before we start our lesson today, let's pray first. Please lead the prayer. Stand up, please. Okay, friend, before we start our lesson today, let's pray together. Finish. Sit down, please. Okay, thank you. Okay, everybody, I would like to check your absent today. Who is absent today? Hisam Abdillah. Hisam Abdillah, Muhammad Suryanto. Any else? Dian Agus. Dian Agus. Oke, thank you. Baik, anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan materi Natis. In the last meeting, what kind of the topic have discussed in this class? Short message. Apa itu short message? Pesan singkat. Pesan singkat. Pesan singkat itu seperti apa ya? Seperti tadi temannya yang ngirim surat, itu termasuk short message apa enggak? Oke, baik. Sebelum kita melangkah kepada hal tersebut, kita freshkan dulu otaknya dengan ice breaking yang sudah biasa kita laksanakan di kelas. Semangat ya! Semangat! Coba, siap? Siap! Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, good, thank you. Pen sama? Lari! Pen sama? Lari! Good, thank you. Give applause for you. Nah, kita lanjutkan materi pada pagi hari ini tentang Natis. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang Natis melalui tayangan video yang nanti akan kita simak bersama-sama. Kalian nanti akan mampu menemukan informasi rinci tentang teks fungsional pendek Natis dengan benar. Yang kedua, melalui tayangan video, peserta didik mampu menganalisis teks fungsional pendek Natis dengan benar. Melalui media teknologi aplikasi Canva yang sudah ada di handphonenya kalian, ya, nanti secara berkelompok kalian akan mampu menyusun teks fungsional pendek Natis dengan benar. Setelah melalui diskusi secara berkelompok kecil, peserta didik mampu mempresentasikan hasil desain teks fungsional Natis melalui aplikasi Canva tersebut. Nanti kita buat. Setelah dibuat kita print out. Setelah di print out, setiap kelompok wajib mempresentasikan di depan kelas. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang Natis. Ketika kita keluar menemukan suatu tulisan tentang entah itu perintah, larangan dan lain sebagainya, maka itu adalah disebut dengan Natis. Sebelum kita lebih jauh mengenal apa itu Natis, saya punya satu video pembelajaran yang nanti kalian bisa simak bersama-sama tentang Natis itu seperti apa. Yuk kita simak bersama. Hi everyone, this is Wika. In today's lesson, we're going to talk about NARS. Let's get started. Kita pasti pernah pada saat pergi ke suatu tempat, kemudian kita menemukan beberapa tulisan, gambar maupun tanda yang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.
Nah, tahukah kamu tulisan, gambar, atau tanda tersebut di dalam bahasa Inggris disebut dengan noise. So, what is noise? Noise merupakan salah satu jenis short functional text berisi informasi, pemberitahuan, instruksi, atau larangan yang ditujukan kepada publik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun tanda. Biasanya, noise ditulis secara singkat dan juga sederhana. Untuk social function dari noise sendiri ada beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu to give an information, jadi untuk memberikan informasi. Yang kedua, to give an instruction, untuk memberikan sebuah instruksi. Yang ketiga, to remind people to do or not to do something, jadi untuk mengingatkan orang-orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, to give direction, untuk memberikan arahan. Characteristics of notice, yaitu karakteristik dari notice itu yang pertama ada short text, jadi dia berbentuk teks singkat. Singkat di sini dalam arti agar pesan yang disampaikan itu bisa langsung jelas dibaca oleh publik atau masyarakat. Yang kedua ialah easy to understand, jadi sebuah pemberitahuan ataupun juga petunjuk dan arahan itu harus mudah dimengerti. Orang-orang yang membacanya langsung memahami apa isi informasinya. Yang ketiga yaitu written in capital form. Jadi biasanya notice ini ditulis dalam bentuk huruf kapital agar orang-orang bisa mudah membacanya dalam jarak yang jauh. Kemudian yang keempat yaitu mostly used images or pictures. Gambar itu biasanya digunakan dalam notice untuk mempertegas isi pesan yang disampaikan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kinds of notice, jadi jenis-jenis notice. Yang pertama itu ada command, yaitu perintah. Nah, pada jenis ini biasanya ditandai dengan adanya kalimat perintah. Kalimat perintah itu ditandai dengan adanya verb one atau kata kerja bentuk pertama. Oke, seperti contoh, flush toilet after using. Siram toilet setelah digunakan. Jadi di sini kalimat imperatifnya adalah atau kata kerja bentuk pertamanya adalah flush. Jenis yang kedua yaitu information. Jadi di sini berisi suatu informasi mengenai suatu kondisi atau keadaan di suatu tempat. Contohnya adalah seperti ini. Playground and school ground close at 10 p.m. Jadi taman bermain dan juga sekolahnya itu tutup pada pukul 10 malam. Jadi itu informasi yang ingin disampaikan oleh publik atau masyarakat. And the next one is prohibition, yaitu larangan. Di sini berisi suatu larangan agar orang-orang tidak melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, biasanya prohibition ini bisa ditandai dengan adanya kata no, don't, ataupun kata-kata yang mengandung makna prohibition. Seperti contoh, pada layar bisa kita lihat no pets on school grounds. Nah, di sini kita bisa menandai adanya kata no di situ yang berarti makna larangan atau prohibition. And the last one is signs. Jenis yang terakhir yaitu adalah rambu-rambu. Biasanya rambu-rambu ini kebanyakan kita jumpai di jalan. Nah, untuk contoh pada layar yang bisa kita lihat di sini kita bisa melihat speed limit 20, yaitu batas kecepatannya 20 km. Nah, untuk jenis yang satu ini, pada contoh yang satu ini bisa kita temui biasanya di area sekitar sekolah ya, karena di situ bisa terlihat jelas bahwa pemberitahuannya itu untuk di daerah sekolah. Lanjut, sekarang kita akan membahas generic structure of notice, yaitu struktur dari notice ya. Yang pertama itu ada attention getter. Nah, attention getter ini merupakan ungkapan atau frase yang dapat menarik perhatian pembaca, seperti bacaan notice, seperti tadi juga contoh sebelumnya ada bacaan school, seperti itu. Akan tetapi attention getter ini adalah optional, jadi bisa ada ataupun bisa tidak ada. Jadi pilihannya tidak wajib ya. Untuk struktur yang kedua yaitu ada information. Nah, di sini berisi pesan atau informasi yang ingin disampaikan. Pada bagian ini wajib ada ya, karena bagaimana seseorang akan melakukan sesuatu yang diberitahukan jika tidak ada isi dari pesan tersebut atau isi dari informasi tersebut. Bagian terakhir yaitu ada closure, yaitu penutup dari pemberitahuan. Nah, ini juga sifatnya optional, jadi bisa ada atau bisa tidak. Contoh yang pada layar kita bisa lihat, ini merupakan bagian dari closure tersebut.
Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu language features of NARIS, yaitu unsur kebahasaan dari NARIS. The first one is imperative sentence. Unsur kebahasaan yang pertama yaitu adalah kalimat perintah. Kalimat perintah sendiri ditandai dengan adanya kata kerja bentuk pertama di dalam kalimat tersebut. Nah, seperti pada contoh yang bisa kita lihat, untuk kata kerja bentuk pertama yaitu ada flash di situ ya. Untuk unsur kebahasaan yang kedua yaitu ada positive and negative statement, yaitu statement atau pernyataan dalam bentuk positif dan juga negatif. Nah, untuk pernyataan atau statement yang positif itu biasanya dalam bentuk kalimat positif ya, tidak mengandung makna yang negatif seperti itu. Sedangkan untuk yang negative statement itu kita bisa menandai dengan adanya kata no dan juga don't, ataupun yang bermakna larangan di dalam pemberitahuan tersebut. Seperti pada contoh bisa kita lihat di sini ada kata no ya. And now let's talk about the examples of NARIS. Jadi sekarang mari kita membahas tentang contoh-contoh dari NARIS. Untuk contoh yang pertama, visitor, welcome to our school. Please use main entrance and register at office. Nah, untuk contoh yang pertama ini termasuk ke dalam jenis command, yaitu perintah, di mana pada perintah ditandai dengan adanya kalimat perintah. Kalimat perintah itu biasanya ditandai dengan adanya kata kerja bentuk pertama atau verb one. Nah, kita bisa melihat pada contoh di sini perintah yang akan dilakukan adalah use main entrance, yaitu gunakan pintu masuk utama. Itu untuk kalimat perintah yang pertama. Untuk kalimat perintah yang kedua yaitu ada register at office. Nah, untuk perintah yang kedua. Sedangkan untuk kata kerja bentuk pertama di situ ada use, kemudian register. Contoh yang kedua, this area is protected by video surveillance. Jadi katanya di sini area ini dilindungi oleh pengawasan video, yaitu bisa berupa kamera CCTV ya. Nah, pada contoh berikut ini merupakan jenis information, jadi memberikan informasi kepada publik. Apa informasi yang diberikan yaitu adanya kamera pengawasan di area tersebut. Untuk contoh NARIS yang ketiga ini, Recording in progress. ya, kita simpulkan bahwasanya kedua contoh berikut merupakan jenis prohibition, yaitu larangan. Untuk larangan yang pertama yaitu dilarang membawa handphone atau mobile phone, dan yang kedua yaitu larangan untuk merokok. Untuk contoh selanjutnya ini juga termasuk ke dalam jenis prohibition, yaitu larangan, di mana ditandai dengan adanya kata no di situ, dan larangannya adalah dilarang untuk memarkirkan kendaraan di area tersebut. Oke, untuk contoh yang satu ini biasanya sering sekali kita lihat berada di jalan. Nah, otomatis contoh ini termasuk ke dalam jenis signs, yaitu rambu-rambu. Di sini dikatakan speed limit 35, yaitu batas kecepatannya 35 km. Oke, itu tadi pembahasan mengenai NARIS dan ternyata sangat menarik sekali ya. See you on the next video. Thank you for watching. Bye-bye. What are you understand about the notice? Apa yang kalian pahami tentang notice? Pesan, larangan, perintah, Tanda atau petunjuk. tanda atau petunjuk. There are 4 kind of notice. Okay, for more detail, I would like to explain what is notice. Notice is salah satu jenis short functional text yang berisi informasi pemberitahuan, instruksi atau larangan yang ditunjukkan kepada publik dalam bentuk tulisan, gambar atau tanda. Biasanya, as usually, it is a short message dalam bentuk yang sederhana, bentuknya pendek. There are 4 functionals. The first is to give an information. Artinya fungsinya untuk memberikan informasi kepada publik, kepada orang lain. Yang kedua, to give an instruction,
untuk memberikan instruksi. Yang ketiga, to remind people to do or not to do something. Memberikan perintah kepada seseorang untuk diingatkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. And the last one is to give a direction. The next, the characteristic of notice. Adapun karakteristiknya itu yang pertama berbentuk short text. Easy to understand, mudah untuk dipahami oleh orang lain. Yang ketiga, written in capital font. Kenapa kok harus ditulis dengan huruf kapital? Supaya pengumuman teks tersebut itu bisa dilihat jarak jauh. The last of the characteristic of the notice is mostly use image or picture. Biasanya menggunakan gambar. There are 4 kinds of notice. Seperti yang ditayangkan oleh video tadi. Yang pertama adalah kamen ya. Kamen biasanya ini disebut dengan perintah. Example is head in this area. Pick up, pitch in. Tolong jagalah kebersihan. Pitch up, ambil. Apa yang diambil? Pitch in, masukkan kemana? Sakunya apa ke tempat sampahnya? Nah, di situ sudah jelas diberi gambar. Makanya tadi disebutkan menggunakan gambar. Gambar itu sebagai petunjuk. The second is informasi. Seperti apa sih contohnya informasi itu? Notice di atas ada notice. Notice this area monitored by video camera. Seperti yang ditayangkan video tadi, sudah ditayangkan tadi. Jadi di sini diberitahukan bahwa diinformasikan di area ini diawasi, dimantau oleh kamera. Di sekolah kita ada nggak? The third is prohibition. What is prohibition? Larangan. Seperti apa contohnya prohibition? In this classroom there are no cell phone allowed. If I see it, I take it. Membawa handphone ke dalam kelas. Jika saya melihatnya, maka I take it. Akan disita. Oleh karena itu anak-anak kan di sini tidak diperbolehkan membawa handphone, terkecuali ada perintah dari guru ya. Yang membawa handphone dititipkan dulu ke ruang guru. Nanti kalau sudah waktunya dipakai bisa diambil. Ya, itu adalah aturan kita di sekolah kita. Yang kedua, no parking in front of gate. What is gate? Depan gerbang pintar. Dilarang parkir di depan gerbang. Kenapa kalau parkir di depan gerbang? Untuk jalan. Untuk Jalan. Oke. The last is sign. What is sign? Tanda Petunjuk. Ada di mana biasanya? Ada di Ada di jalan. pinggir jalan. Ya. Oke, kita simak contohnya seperti ini. School speed limit 20. 20 itu artinya 20 km per jam. Artinya harus pelan. Kenapa kok harus pelan? Karena ramai banyak anak sekolah. Waktu kita mau masuk di gerbang di depan, kan ada tandanya sudah dikasih di sana. Tempat sampah. Jadi ditaruh di tengah jalan. Ketika anak-anak pulang, ketika anak-anak baru datang ke sekolah, tanda itu ditaruh di tengah kan ya? Ya. Oke, lanjut. Generic structure of notice. Ada 3 generic structure. Yang pertama yaitu
attention gathering. Number second is information, and the last is closure. Attention gatherer is fungsinya adalah untuk memberitahu dengan mudah kepada publik. Contoh di sini, ini namanya attention gatherer. Biasanya ada attention, ada notice itu di atasnya, tapi ini sifatnya opsional. Do you know opsional? Kamu tahu apa opsional? No. Opsional is bisa dipakai, bisa tidak. Jadi attention ini bisa dipakai di sini, bisa juga tidak. Itu attention. Nomor 2, informasi. Generic structure yang nomor 2 adalah informasi. Informasi ini wajib hukumnya, Mas. Kalau tidak ada informasi, nanti apa yang mau disampaikan? Yang terakhir adalah klase. Klase itu artinya penutup, di mana penutup itu biasanya ditandai oleh kata, thank you, dan lain sebagainya. Dan ini juga sifatnya opsional. Next, language feature, unsur kebahasaannya adalah yang pertama, imperative sentence. Kalimat apa contohnya? Imperatif itu kalimat perintah biasanya diikuti oleh verb one atau kata kerja ke satu. The second is positive or negative statement. Kalimat positif dan kalimat negatif. Thank you. We always feel students to study English. Dari tayangan video sampai dengan penjelasan dari Bapak Aziz yang disampaikan. Is there any question? Adakah yang mau ditanyakan? No. Mbak, saya tanya. Ada berapa macam notice? 4. 4. Dan apa? The first. Comment. Information. Provision. Sense. Okay, good. Deep close. What is do you understand? I would like to give you one LKPD. LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Ada 2 LKPD. Yang pertama, silakan dalam bentuk isi ini kalian lengkapi, jawab sesuai dengan yang kalian serap tadi dari pengertian yang saya sampaikan dan video yang ditampilkan. Yang kedua, silakan keluarkan handphonenya, ya. Handphonenya keluarkan. Siapkan media aplikasi Canva-nya dengan membuat suatu notice, ya. Prohibition. Kelompok ini prohibition. Kelompok ini information. Kelompok ini comment. Kelompok ini sign. Kelompok ini information. Jadi, silakan bekerja dengan kelompoknya. Siapkan, kalaupun mau lihat your dictionary silakan. Bebas kalian melihat your dictionary bersama teman kelompoknya, dikerjakan secara berkelompok, nanti dikumpulkan kembali. Ini dulu kerjakan yang di atas. Yang formalisasi dikerjakan dulu. Kalau formalisasi sudah selesai, nanti kita langsung ke kampanye. Kalau tidak, ya tinggal tulis saja. Jadi buat satu saja di kampanye. Bebas tidak. Yang dipresentasikan nanti. Sampai
What is Please do not smoke karena waktunya tidak mencukupi. Saya cuma minta ada 2 kelompok saja yang presentasi. Sisa dari kelompok tersebut nanti presentasinya dilanjut di pertemuan yang akan datang. Ya, silakan Devi bersama kelompoknya dijelaskan hasil dari karyanya lewat media Canva itu tentang apa. Semua aja. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil yang dibuat dari aplikasi Canva. Hasil karya dari aplikasi Canva. Tentang apa? Tentang dilarang makan dan minum di kelas. The location of the picture in classroom. Anyone else who want to ask? Okay, come forward. So you result of the project. Baik, adakah dari kelompok lain who want to ask? Okay, thank you. Give applause. Baik, inilah hasil dari pembelajaran ini. Pada pertemuan berikutnya yang akan datang, kelompok 3, 4, dan 5 ini masih punya kewajiban untuk mempresentasikan hasil karyanya dari media Canva. Lalu ada tugas di rumah untuk kalian secara individu. Nanti akan dinilai secara individu, dikumpulkan pada waktu pertemuan yang akan datang. Membuat notis bebas melalui media Canva, ya, melalui media Canva per siswa. Jadi tidak berkelompok lagi. Tadi kan berkelompok sudah,
Nah, sekarang tugasnya kalian di rumah buatlah satu notis bebas menggunakan media aplikasi Canva yang unsurnya ada comment, information, prohibition, and sign. Ya. Baik, anak-anak, saya akan mengambil suatu kesimpulan pada pembelajaran hari ini bahwa teks notis itu sangat penting untuk kita ketahui. Karena apa? Dengan notis kita bisa mengetahui tempat-tempat yang harus kita atau tempat-tempat yang boleh kita melakukan dan tidak boleh kita lakukan. Itulah teks notis. Dari pembelajaran berikutnya masih terkait dengan teks notis, yaitu struktur teks fungsional pendek tentang notis yang akan dipresentasikan oleh 3 kelompok terakhir. Ya, semangat dalam belajar bahasa Inggris, sekalipun bahasa Inggris itu banyak mengungkapkan bahwa pembelajaran bahasa Inggris adalah sesuatu yang sangat sulit. Jadi jangan sampai tumbuh dalam pikiran, benak dan perasaan kalian bahwa bahasa Inggris itu adalah pembelajaran yang sulit. Insyaallah kalau kalian enjoy dalam menikmati pembelajaran sehari-hari, kalian juga akan menangkap dengan sendirinya, akan tumbuh dengan sendirinya, minat dan bakat kalian akan muncul. Nanti saya akan memberikan lembar observasi kepada kalian setelah ini tentang bagaimana proses pembelajaran hari ini, metodenya, medianya, pengajarannya bagaimana. Nanti kalian bisa menggunakan checklist yang saya berikan. Adakah pertanyaan terakhir? Nah, baik, kalau tidak ada, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Selamat belajar, jangan patah semangat, terus berusaha sampai kalian mencapai cita-citanya. Amin. Mudah-mudahan kita semua diberikan Kesehatan dan ilmu yang kita dapati hari ini menjadi ilmu yang barokah manfaat. Amin. Jelas I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Main sama? Berani, yes. Main sama? Berani, yes. Main sama? Berani.